Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh-soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, pagi ini kita dipertemukan kembali di pembelajaran tematik kita. Semoga anak soleh-soleha tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita. Baik anak soleh-soleha, sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah sama-sama membaca doa belajar. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, limpahkanlah kepadaku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin. Anak soleh-soleha, kita mulai ya pembelajaran kita pagi ini. Pembelajaran kita pagi ini yaitu tema 8 dengan judul Daerah Tempat Tinggalku, subtema 2 Keunikan Daerah Tempat Tinggalku. Muatan pelajaran kita yaitu PKN. Jadi pagi ini kita belajar PKN ya, anak soleh-soleha. Tujuan pembelajaran PKN kita yang pertama yaitu melalui penjelasan guru, siswa mampu menjelaskan keberagaman individu di sekolah dan manfaat keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekolah dengan benar. 2. Dengan kegiatan mengamati gambar, siswa dapat mengemukakan pendapatnya tentang keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Itu ya anak soleh-soleha tujuan pembelajaran kita. Sekarang kita masuk di materi pembelajaran. Materi pertama yaitu mengemukakan pendapat tentang keragaman karakteristik individu. Anak soleh-soleha, daerah tempat tinggal kita dihuni oleh masyarakat yang terdiri atas berbagai macam suku dan agama. Nah, selain itu, masyarakat sekitar kita juga memiliki karakteristik fisik, kegemaran, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Keragaman tersebut perlu kita syukuri dengan cara menghormati dan saling menjaga sikap saat bergaul dengan masyarakat. Keragaman juga dapat kita jadikan sebagai sarana mengenal. Dengan demikian, keragaman harus dapat kita sikapi dengan baik. Anak soleh-soleha, berikut ini beberapa cara menyikapi keragaman karakteristik individu baik di lingkungan rumah maupun di sekolah. Yang akan kita bahas yang pertama itu lingkungan rumah. Individu dari berbagai daerah yang tinggal di lingkungan yang sama harus hidup rukun. Semua bisa saling mengenal dan mengadakan kegiatan bersama. Misalnya, mengadakan kerja bakti membersihkan lingkungan. Nah, kita dapat bekerja sama membersihkan lingkungan tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Pembahasan yang kedua, lingkungan sekolah. Salah satu cara menyikapi keberagaman karakteristik di sekolah yaitu dengan menghormati dan menghargai teman yang berbeda suku, ras, dan agama. Nah, kita harus tetap menjalin persahabatan anak soleh-soleha dengan semua teman tanpa harus membeda-bedakan. Kita bisa melaksanakan diskusi atau kerja kelompok bersama meskipun memiliki perbedaan
kita dapat belajar bersama-sama. Pembahasan selanjutnya yaitu menjelaskan keragaman individu di sekolah. Setiap orang memiliki karakteristik individu yang berbeda-beda. Nah, keragaman karakteristik individu ini meliputi keragaman fisik, sifat, agama, dan juga asal daerah. Keragaman karakteristik individu memiliki manfaat, yaitu mempererat rasa tolong-menolong antar teman, serta menambah pengetahuan akan kebudayaan daerah lain. Oleh karena itu, kita harus menghormati keragaman karakteristik tersebut. Anak soleh-soleha, berikut manfaat keragaman karakteristik individu di lingkungan sekolah. Yang pertama, meningkatkan rasa syukur kepada Tuhan dengan adanya keragaman. 2. Mempererat rasa persahabatan karena saling membutuhkan dan saling bekerja sama. 3. Menciptakan kerukunan dan kebersamaan antar warga sekolah. 4. Mengkombinasikan keragaman yang berbeda sehingga lebih menarik. 5. Menambah wawasan dengan saling berbagi pengetahuan tentang keragaman. 6. Mengurangi perselisihan karena adanya toleransi kepada sesama. 7. Membantu kita belajar menerima apa adanya. Dan yang terakhir atau 8, membuat persahabatan tetap rukun dan harmonis. Itulah 8 manfaat keragaman karakteristik individu di lingkungan sekolah. Pembahasan kita yang terakhir yaitu menyikapi keragaman karakteristik individu di lingkungan sekolah. Keragaman karakteristik individu yang pertama, teman yang pendiam, sikap yang harus kita lakukan yaitu yang pertama, mendekati dan bercakap-cakap dengannya, kemudian mengajaknya belajar dan bermain bersama teman-teman yang lainnya. Kemudian yang kedua, teman yang berbeda agama. Sikap yang harus kita lakukan yaitu mempersilakan mereka beribadah sesuai ajaran agamanya. Kemudian tidak mengganggu teman ketika melaksanakan ibadah. Kemudian keragaman karakteristik individu berbeda daerah asal. Sikap yang harus kita lakukan yaitu bertukar pengetahuan dengan saling mempelajari kebudayaan asal daerah masing-masing. Kemudian kita tidak boleh saling mencela ciri khas kebudayaan teman yang lain. Kemudian yang terakhir, berbeda lagu kesukaan. Sikap yang harus kita lakukan anak soleh-soleha yaitu saling bertukar cerita tentang lagu kesukaan dan kemudian mendengarkan dan menyanyikan bersama lagu kesukaan masing-masing. Jadi itu ya anak soleh-soleha, menyikapi keragaman karakteristik individu di lingkungan sekolah. Pembahasan kita selanjutnya yaitu menjelaskan kegemaran teman sekelas. Selain keragaman fisik, sifat, dan daerah asal, ada juga keragaman kegemaran. Nah, kegemaran antara satu teman dengan teman lainnya biasanya berbeda, tetapi ada juga yang sama. Meskipun memiliki kegemaran yang berbeda, kita harus tetap saling menghargai dan menghormati. Keragaman kegemaran dapat memberikan pengaruh terhadap diri sendiri dan lingkungan. Karena itu, kita harus memiliki keragaman yang bermanfaat serta tidak merugikan dan mengganggu orang lain.
Keragaman kegemaran dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun lingkungan. Contohnya, kita dapat saling bertukar cerita dan pengalaman mengenai kegemaran masing-masing. Kita juga dapat bekerja sama untuk mengadakan suatu kegiatan. Sementara itu, kegemaran yang berkaitan dengan kegiatan pelestarian lingkungan tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tapi juga bagi lingkungan sekitar. Itulah anak soleh-soleha materi PKN yang dapat Ustazah sampaikan pada kesempatan pagi ini. Sekarang anak soleh-soleha masuk di pemberian tugas. Silahkan buka bukunya masing-masing. Buka buku siswanya itu pada halaman 89 dan 90. Di situ ada tugas yang akan Ustazah berikan. Nanti perhatikan ya bukunya masing-masing. Anak soleh-soleha, itulah yang dapat Ustazah sampaikan, baik itu materi maupun tugasnya. Semoga anak soleh-soleha tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring kita dimanapun kalian berada. Tetap menjaga kesehatan, tetap semangat. Itu saja yang dapat Ustazah sampaikan. Ustazah tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.